Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas soal keputusan Markov. Di sini kaitannya dengan promosi atau pemasaran gitu ya, contoh soalnya. Jadi kita langsung saja bahas soalnya, kemudian bagaimana proses pengerjaannya. Di sini kita sudah memiliki dua matriks probabilitas, yaitu yang pertama media promosi TV dan yang kedua radio. Nah, sebelum masuk ke sana, kita akan bahas dulu soal dari keputusan Markov ini. Di sini soalnya kondisi volume penjualan di PT Bagus dapat dikategorikan ke dalam 3 situasi, yaitu yang pertama sangat baik, yang kedua baik, dan yang ketiga biasa. Nah, saat ini perusahaan berencana untuk melakukan promosi dan mempertimbangkan dua media yang digunakan, yaitu TV dan radio. Mungkin ya kalau zaman dulu hanya dua media ini yang digunakan, yaitu TV radio, tapi kalau sekarang mungkin banyak sekali pilihannya selain media online yang lainnya gitu ya, sosial media dan yang lainnya. Media manakah yang sebaiknya dipilih selama 3 tahun ke depan? Jika matriks probabilitas transisi pada matriks keuntungan tahunan yang dapat diperoleh R untuk masing-masing status dan media promosi adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu promosi melalui televisi, dan yang kedua yaitu promosi melalui radio. Begitupun dengan matriks probabilitas transisinya ini berbeda antara TV dengan radio gitu ya, dan ini matriks katanya keuntungan tahunan. Jika mereka melakukan promosi melalui TV ini dan melalui radio yang bawahnya. Gitu ya. Nah, pertanyaan dari soal ini adalah hitung ekspektasi pendapatan yang dihasilkan dari transisi satu langkah dari status I pada alternatif pilihan keputusan K. Nah, jadi ini karena pengambilan keputusan, jadi sisi di sini kita hitung dengan pendekatan dynamic programming, gitu ya. Oke, nah status 1, 2, dan 3 di sini itu kita ganti dari sangat baik, itu sangat baik diganti jadi 1, kemudian kondisi baik itu statusnya 2, dan biasa itu statusnya 3. Gitu ya. Nah, jadi langkah pertama kita akan coba mengalihkan antara matriks probabilitas transisi dengan dengan keuntungan yang akan diperolehnya, gitu ya. Nah, jadi di alternatif pertama status I di sini adalah status yang tadi, ini sangat baik, ini baik, dan ini baik, dan ini biasa, gitu ya. Nah, 3 status ini diperoleh nilainya, alternatif keputusannya itu diperoleh dari matriks yang ada di atas ini, matriks yang ada di sini, gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita kalikan saja dan dijumlahkan gitu ya. Nah, di sini 0,2 dikali 7. Itu dari mana 0,2 kali 7? Alternatif keputusan K1 ini adalah melalui televisi dan ini adalah melalui radio. Gitu ya. Ini melalui televisi, yang pertama ini TV, ini radio. Gitu ya. Oke. Nah, jadi kita akan coba hitung ini 0,2 dari sini. 0,2 itu dari situ. 0,2 di sini dikali 7. 7-nya dari keuntungan. Nah, karena keuntungannya, kenapa prosesnya seperti ini? Ini karena perhitungannya adalah perhitungan kita akan menggunakan tahunan, gitu ya. Keuntungan tahunan selama 3 tahun ke depan kan, sesuai soal yang tadi sudah disampaikan. Jadi perhitungannya 0,2 dikali 7, ditambah 0,5 dikali 6, ditambah 0,3 dikali 3. Jadi ini perhitungannya.
0,2 dikali 7, 0,5 dikali 6, tambah 0,3 kali 3. Yaitu 5,3. Hasilnya 5,3. Oke, kita tandain ya. Nah, ini hasil yang pertama 5,3. Kemudian, yang kedua, 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 ditambah 0,5 dikali 5 ditambah 0,5 dikali 1. Hasilnya adalah 3. Yang ketiga, 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 ditambah 1 kali min 1. Hasilnya min 1. Ya, cara menghitungnya. Sama dengan yang radio, kita akan melakukan perhitungan 0,3 ditambah 6, ditambah 0,6 dikali 5, ditambah 0,1 dikali min 1. Hasilnya 4,7, 3,1, dan 0,4. Oke, kita akan ganti warnanya supaya bisa terlihat berbeda ya. Oke, 4,7, 3,1, dan 0,4. Oke, alternatif TV kita ketahui bahwa nilainya adalah 5,3 pada status yang baik, sangat baik, yang baik 3, dan yang biasa itu minus 1. Sementara alternatif keputusan 2 dengan radio itu pada kondisi sangat baik hanya mendapatkan 4,7, mungkin ini dolar, mungkin ini juta atau apa gitu ya satuannya. Yang pada kondisi baik itu 3,1 dan pada kondisi biasa itu 0,4 gitu ya. Ini kondisi baik, ini kondisi sangat baik. Begitupun dengan televisi. Ini kondisi sangat baik, ini kondisi baik, dan ini kondisi biasa. Oke. Kita akan lakukan pendekatan dynamic programming dengan persamaan rekursif, yaitu mundur ya. Kita akan hitung mundur. Tahap 3, ini maksudnya tahap 3 adalah tahun ketiga. Tahun ketiga. Kita akan hitung mundur dari tahun ketiga ke tahun kedua dan tahun ke-1 untuk kondisi apa? Kondisi yang pertama sangat baik, kondisi baik, dan kondisi biasa. Itu ya, dari dua alternatif ini. Dari dua alternatif. Alternatif K1 itu televisi, K2 itu adalah radio. Nah, baik. Kita akan bandingkan hasil yang tadi sudah dihitung dari alternatif keputusan pertama dan kedua itu. Dari hasil televisi, K1 itu televisi, K2 itu radio, gitu ya. Dari hasil televisi, K1 5,3 tadi, ini dari mana? Ini dari sini ya. Nah, 5,3 dari situ. Jadi itu 5,3, kita pakai warna yang ini coba. Nah, ini 5,3 itu dari sini. 5,3, 5,3 ke situ ya. Kemudian ini 3 juga sama. 3 diambil dari sini juga, dan negatif 1 diturunin ke bawah. Pun ini sama, 4,7, 3,1, dan 0,4. Gitu ya. Nah, jadi ini diambilnya dari sini juga alternatif. Kemudian kita cari solusi optimumnya. Solusi optimum apa di sini? Yang mencari keuntungan paling besar. Paling besar. Mana? Apakah melalui televisi atau melalui radio? Itu ya. Oke. Kita akan coba hitung di sini. Oke. Nah, hasil dari perbandingan ini, mana keuntungan yang lebih besar? F3 ini perhitungannya di sini. Fn. Pada tahun ketiga kita hitung rekursif dari hasil ini nilainya gitu ya. Nilainya yang diambilnya adalah maksimum. Kemudian maksimum dari 5,3 dan 4,7 adalah 5,3. 5,3 ini diperolehnya dari alternatif pertama. Gitu ya, keputusan pertama nih. Keputusan K. Itu K optimal itu antara ini dan ini. Dibandingkan antara K1 dan K2
diperolehnya adalah K1, nilainya yang paling besar adalah 5,3. Kemudian dibandingkan pada situasi biasa atau baik, ini dibandingkan 3,1 dan 3. Paling besar adalah 3,1, ini diperoleh dari alternatif kedua. Alternatif kedua di sini. Alternatif keduanya yaitu radio. Ini alternatif kedua. Kemudian kita bandingkan pada kondisi biasa negatif 1 dan 0,4. Bahkan kalau pakai televisi katanya di tahun ketiga ini pada kondisi biasa itu akan pendapatannya akan negatif. Gitu ya. Ini 0,4. Jadi lebihnya 0,4. Yang lebih besar 0,4. Itu diperoleh dari alternatif kedua. Ini. Oke, ini proses rekursif dynamic programming. Jadi teman-teman seharusnya udah bisa paham kondisi ini perhitungannya seperti apa. Hanya saja tinggal kita menempatkan status di sini, kemudian tahap-tahapannya itu diperoleh dari mana gitu ya. Mungkin bisa mereview kembali materi dari OR1. Oke, baik. Nah, ini tahap 3 kita sudah peroleh bahwa nilai optimum untuk kondisi sangat baik itu adalah televisi, kondisi baik itu adalah radio, kondisi biasa itu adalah radio pada tahun ketiga. Keputusannya sampai situ. Sampai sini cukup jelas ya. Kemudian kita mundur ke tahap kedua. Nah, pada tahap kedua. Di tahap kedua, nilai optimum dari tahap pertama ini, nilai optimum dari tahap pertama yang di sini, ini nilai optimum. Kemudian kita akan turunkan ke tahap kedua. Gitu ya. Kita akan turunkan ke tahap kedua. Tahap kedua berarti di sini artiannya tahap kedua itu adalah tahun kedua. Tahun kedua ya. Tahap kedua itu tahun kedua. Nah, 5,3 itu dari mana? 5,3 itu tetap dari alternatif 1. Ini adalah hasil perhitungan dari matriks probabilitas yang pertama. 5,3, 3 min 1 pun dengan alternatif kedua 4,7, 3,1, dan 0,4 itu adalah hasil dari yang pertama untuk mendapatkan dari hasil matriks probabilitas dikalikan dengan promosi gitu ya, keuntungannya berapa untuk mendapatkan keuntungan tadi. Nah, sementara sekarang karena ini perhitungannya rekursif, artinya hasil di masa yang akan datang itu tergantung dari hasil sebelumnya. Nah, jadi nilai yang tadi itu kita akan tarik ke depan, nilainya adalah 0,2 dikali 5,3. Dari mana 0,2 ini? Kita cek soal ke atas. 0,2. Dari mana 0,2? Nah, 0,2 itu dari matriks probabilitas. Nah, jadi 0,2 ini diperoleh dari matriks probabilitas. Berapa nilainya tadi? Nah, ini kan matriks probabilitas untuk 1. Saya copyin ke sini ya. 1, 2, 3. Ya, tadi 0,2, 0,5, kemudian 0,3. Kemudian 0, 0,5, kemudian 0,5. Kemudian 0, 0, dan 1. Coba lihat sama matriks probabilitasnya yang ini ya. Nah, yang ini. Matriks probabilitas yang ini. Jadi 0,2, 0,5, 0,3, 0, 0,5, 0,5, 0, 0, 1. Gitu ya. Nah, jadi matriksnya itu diambil dari sana. Nah, yang mana itu matriksnya? Saya tandain supaya tidak pusing. Nah, matriks yang 0,2, 0,5, 0,3 itu yang mana? Yang ini. 0,2, 0,5, 0,3, 0, 0,5, 0,5, 0, 0, 1. Nah, itu adalah matriks probabilitasnya. Itu ya. Nah, kemudian dari mana 5,3 ini? 5,3 ini 3,1 dan 0,4 diperoleh dari sini. Nilai optimum dari sini. Nilai optimum pada iterasi sebelumnya atau pada tahap 3. 5,3, 3,1, 0,4. Gitu ya.
Jadi 0,2 dari matriks probabilitas yang ini, yang TV nih, probabilitas transisi ini akan dikalikan dengan hasil dari alternatif optimum di tahapan ketiga. Ini alternatif optimum di tahapan ketiga. Nah, dikalikan itu pun dengan yang radio sama, baik televisi maupun radio. Jadi 5,3 ini adalah dari nilai sebelumnya ditambah dengan nilai yang baru sekarang. Berubah gitu ya nilainya. 5,3, 3 negatif 1 itu adalah nilai dari alternatif televisi. Nah, jadi ketika dihitung 0,2 dikali 5,3 dikali 3,1 dikali 0,4 hasilnya adalah 0,83 untuk televisi pada kondisi sangat baik, kemudian 4,75 untuk kondisi baik televisi, dan kondisi biasa itu negatif 0,6. Nah, kemudian kita hitung yang radionya. Radio 0,3, 0,6, dan 0,1 saya tandain dulu supaya tidak bingung. 0,3, 0,6, 0,1, 0,1, 0,6, 0,3, 0,5, 0,05, 0,4, 0,55. Nah, itu adalah matriks transisi probabilitasnya dari radio. Nah, ini. Dari sini ya. Dari situ. Nah, sementara nilai yang di sininya, nilai yang sampingnya, pengalinya adalah sama. Nilai optimum dari ini. Nilai optimum 5,3, 3,1, 0,4. 5,3, 3,1, 0,4. 5,3, 3,1, 0,4. Sama semuanya. Kayak gitu. Kemudian dikalikan, diperoleh nilai ini. 8,19, 5,61, dan 2,13. Itu ya. Nah, nilai ini semua akan dibandingkan dengan nilai ini, 8,3, 4,75, dan 0,6. Mana yang lebih besar? Nah, kita lihat di sini yang lebih besar, yang optimum nilainya adalah 8,19 diperoleh dari alternatif kedua. Kemudian 5,61 juga diperoleh dari alternatif kedua. Karena dibandingkan dengan ini nilainya ini dengan ini yang lebih besar 5,61. Kemudian 2,13 itu nilainya lebih besar dari sini daripada negatif 0,6. Jadi nilai-nilai yang diperoleh ini optimumnya diperoleh dari alternatif kedua atau alternatif dari radio. Maka dapat disimpulkan pada tahun kedua pada kondisi sangat baik itu pilihannya adalah radio. Pada kondisi baik pilihannya juga radio. Pada kondisi biasa pilihannya juga radio. Jadi tahun kedua jangan milih televisi. Pilih semuanya radio, radio, dan radio. Berbeda dengan tahun yang ketiga tadi. Kalau sangat baik pilih TV, baik itu radio, dan biasa itu juga radio. Gitu ya. Nah, jadi di sini sudah kelihatan. Kemudian kita lanjutkan ke tahapan yang pertama. Mundur ke tahap pertama, artinya ini kita pilih sebagai tahun ke-1 atau tahun pertama. Tahun pertama, perusahaan atau PT ini harus di mana? Nah, ini kita bisa coba hitung hasil rekursifnya untuk kondisi-kondisi sangat baik, dan biasa gitu ya, alternatif TV dan radio. Kita bandingkan lagi. Oke, sama dengan perhitungan sebelumnya. 5,3, 3, 1 ini adalah hasil dari perkalian antara matriks probabilitas dengan keuntungan yang akan diperoleh dari promosi. Kemudian ini 4,7, 3,1, dan 0,4 juga sama jumlahnya. Nah, sekarang selanjutnya
lihat ada kesamaan nggak dari yang sebelumnya dengan yang sekarang. Kita bandingkan dulu di tahap yang sangat baik ya. Oke, di tahapan ini, tahapan yang pertama, kita lihat 0,2 itu sama 0,2 dengan yang di sini 0,2. Jadi itu diambilnya dari matriks probabilitas, masih sama. Perhitungannya matriks probabilitas 0,5, 0,3, 0, 0,5, 0,5, kemudian 0, 0, 1. Itu dari matriks probabilitas pun dengan yang radio 0,3, 0,6, 0,1, 0,1, kemudian 0,6, 0,3, 0,05, 0,4, dan 0,55. Ini diambil dari matriks probabilitas perkalian dengan keuntungan yang diperoleh. 8,9 dari mana? Ya dari matriks sebelumnya dong, dari perhitungan sebelumnya. 8,9. Nah, 8,9 ini 8,9 ini perolehnya. Jadi dari hasil optimumnya masuk. Ya, 8,9 tersebut diperoleh dari ini. Nah, masuk ke situ. 5,61 sama 5,61 dari sini. Dan 2,13 juga dari sini. Sama ini juga, 8,19, 5,61, 2,13. Oke. Dijumlahkan, dikalikan sesuai dengan rumusnya ini, penjumlahan dari hasil perkalian ditambah dengan nilai optimal sebelumnya. Ya. Nah, jadi yang pada kondisi sangat baik itu nilainya dari TV 10,38, sementara dari radio 10,74. Jelas lebih besar dari radio, maka alternatifnya kedua. Kemudian yang pada kondisi baik 6,87, ini 7,92. Lebih besar dari radio, jelas alternatifnya kedua. Kemudian yang ketiga pada kondisi biasa 1,13, sementara dari radio 4,23. Dari 4,23 jelas nilainya diperoleh dari radio. Maka dapat disimpulkan pada tahun pertama di sini tahap pertama mundurkan rekursif ya. Keuntungan yang diperoleh itu sebesar 10,74 dari penjumlahan keseluruhan selama 3 tahun. Gitu ya. Alternatifnya kedua, kemudian 7,92 alternatifnya juga kedua, kemudian 4,23 alternatifnya juga pilihan alternatifnya itu di radio. Keuntungan yang dapat diperolehnya ini. Semua. Dan pada tahun pertama ini semua promosi itu difokuskan pada radio. Ya. Nah, kesimpulannya, pada tahun ke-1 dan tahun kedua, media promosi yang harus digunakan adalah pilihan radio, yaitu pilihan alternatif kedua. Adapun status kondisi penjualan perusahaan saat ini pada tahun apapun ya. Jadi mau kondisi sangat baik atau biasa, pilihannya pada tahun pertama dan kedua itu sama-sama di pilihan radio ini. Pilihan radio nih. Sama-sama di pilihan radio. Jadi pada tahun pertama, tahun kedua itu apapun statusnya, status sangat baik, status baik, dan status biasa itu pilihannya tetap di radio. Sementara katanya di sini, pada tahun ketiga, media promosi yang harus digunakan adalah TV jika kondisi penjualan saat ini sangat baik. Tetapi jika kondisi penjualan baik dan biasa, maka media promosi yang dipilih adalah radio. Total pendapatan yang akan diterima adalah sebesar ini jika kondisinya sangat baik, ini 7,92 jika kondisi saat ini baik, dan 4,23 jika kondisi penjualan saat ini biasa. Nah, sebagai seorang calon sarjana teknik industri, mungkin nanti teman-teman akan menemukan di lapangan matriks ini tidak ujug-ujug jadi matriks gitu ya. Gak langsung jadi matriks seperti ini kondisinya. Sini teman-teman bisa melihat bahwa hasil dari matriks ini adalah perhitungan pada pertemuan sebelumnya ya.
Jadi matriks probabilitas transisi ini diperoleh dari kondisi yang terus-terusan diamati atau bisa disebut juga dengan istilahnya adalah epoch. Gitu ya. Kondisi pada saat waktu itu diamati, nah ini kondisinya. Seperti yang waktu kita belajar menghitung cuaca. Gitu ya. Nah, ini kondisinya. Nah, kondisi berbeda, nilai matriks probabilitas pun akan berbeda. Seperti itu. Nah, sementara ini matriks ini sama. Matriks dari keuntungan yang diperoleh pun sama. Diperoleh dari pengamatan atau penelitian selama beberapa bulan atau selama beberapa tahun atau dalam kondisi seperti apa. Nilainya adalah dibuatkan dalam bentuk matriks. Baru setelah sama-sama matriks kita bisa menghitung perhitungan ini, keputusan Markov ini bisa dihitung secara satu pendekatan proses stokastik ditambah dengan programa dinamis. Jadilah hasil keputusan gitu ya. Keputusan yang kalau ini datanya betul, ini adalah keputusan yang valid. Gitu ya, yang bisa diambil sebagai bahan acuan atau bahan pertimbangan manajemen atas atau top manajemen untuk mengambil keputusan kemana ini harus dilakukan promosi dengan nilai seperti itu. Nah, untuk menguji pemahaman teman-teman di sini, kita ada contoh soal gitu ya yang nanti bisa dikerjakan contoh soalnya dari sini. Contoh soalnya, kondisi suatu perusahaan dapat dikategorikan sebagai berhasil dan tidak berhasil. Karena itu perusahaan harus memutuskan apakah akan melakukan promosi atau tidak pada 3 tahun ke depan. Matriks transisi dan matriks pendapatan, ini matriks transisi probabilitasnya, ini matriks pendapatannya gitu ya. Ini pendapatan, ini transisi, probabilitas transisi. Promosi ke satu dan tidak melakukan promosi pada kedua adalah sebagai berikut. Ya, nah jadi berdasarkan contoh soal di atas, teman-teman coba kerjakan soal ini pada pertemuan sekarang gitu ya. Kemudian nanti bisa didiskusikan di grup. Gitu ya. Oke. Sekian dulu pembahasan. Kalau ada nanti pertanyaan silahkan sampaikan di grup. Boleh di grup kelas atau boleh juga di-upload nanti saya akan simpan di soal tersebut atau di uploadan untuk tugas. Nanti teman-teman bisa mengupload ke sana pertanyaan-pertanyaan yang memang ingin ditanyakan yang berkaitan dengan keputusan. Oke. Baik, untuk pertemuan ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.